Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh peserta diklat yang saya cintai dan saya banggakan yang berada dimanapun berada. Pada sore hari ini saya akan membahas materi terkait dengan how to sounding, bunker replenish, and after replenish. Bagaimana atau apakah itu sounding, apa itu bunker replenish atau dan bunker after replenish. Oke, perkenalkan saya Fuad Ardhani Rahman, saya pengajar teknika yang nanti akan saya bahas tentang terkait dengan materi yang ingin saya sampaikan. Oke, saya lanjutkan. Yang paling pertama saya akan membahas tentang tipe penyondingan di atas kapal. Jadi penyondingan di atas kapal itu ada dua, yang sering dikenal dengan alage, dan yang kedua adalah full depth level atau full level. Alage itu adalah metode yang digunakan untuk menyonding bahan bakar, entah itu dengan biasanya digunakan untuk CST atau kekentalan yang padat. Contoh adalah bahan bakar NFO. Ya, kita lihat di sini alage. Ya. Ini tabel sondingan ya. Ini sondingan. Kemudian ini adalah alage. Alage itu adalah batas permukaan daripada bahan bakar. Nah, jadi ini peluru daripada soundingnya itu hanya nempel di permukaan daripada bahan bakar. Ini alage. Kalau full depth itu apabila soundingannya full sampai di bawah. Nah, ini disebut dengan full depth. Biasanya digunakan untuk CST atau viscosity daripada bahan bakar dengan viskositas rendah seperti MDO, MGO ya, aftur dan sebagainya. Oke. Jadi yang disebut dengan alage itu adalah apabila soundingan itu hanya menyentuh permukaan dari bahan bakar ya. Permukaan dari tangki bahan bakar ya. Tapi kalau full depth itu adalah full sampai mentok di bawah. Ya. Oke, jadi kalau kita ikut perhitungannya, perhitungan full depth-nya itu adalah ya, tinggi daripada tangki dikurangi alage. Ya, tinggi daripada tangki ya dari sini sampai sini dikurangi alage, itulah volume atau level, level ya, bukan volume, level. Jadi level itu adalah full tangki, tinggi daripada tangki dikurangi oleh alage, maka ketemulah level. Jadi level ini ya, full ini adalah nanti diketahui apabila full tangki, tinggi tangki dikurangi daripada alage. Kira-kira seperti itu ya. Berikutnya adalah cara membaca sounding calibration table. Ya, biasanya di atas kapal ada ini ya, sounding calibration table ya. Jadi contohnya gini. Jadi kondisi kapal itu ada 3. Trim by head. Trim by head itu mana? Apa? Trim by head itu adalah posisi kapal apabila antara trim, ya ini kapal ya, apabila ini kapal ya, trim belakang, ada trim tengah, ada trim depan. Bukan trim, draft ya. Ada draft belakang, ada draft tengah, ada draft depan. Ya. Oke. Trim by head itu adalah apabila draft depan ini lebih besar daripada draft tengah dan draft belakang. Ini disebut dengan trim by head. Ini keadaan daripada kapal ya. Kalau even keel, ya, ini even keel ya yang kedua ya. Di mana draft belakang, draft tengah, dan draft belakang ini sama. Maka kalau sama berarti trimnya adalah 0. Trimnya adalah 0. Trim itu adalah selisih draft depan, tengah, dan belakang, itu disebut trim. Ya. Yang ketiga, kondisi kapal itu ada trim base astern atau trim base stern. Ya.
Ini adalah kondisi di mana draft belakang lebih besar daripada tengah dan depan. Oke, itu ya, itu kondisi kapal ya. Oke, karena kita mengacu pada kondisi kapal, itu pasti berpengaruh terhadap kalibrasi daripada soundingan kita. Maka kita harus lihat tabel ini. Saya contohkan di sini sudah saya kasih board ya. Apabila kita menyonding menggunakan kondisi depth atau full ke bawah, jadi peluru daripada soundingan itu nempel sampai ke bawah paling dasar daripada tangki, maka kita menggunakan hitungannya adalah ini. Ya. Berarti di mana batas air nanti, ya itu. Misal batas air ada di angka 3 meter, berarti di sini. Nah, ini 3 meter. Nah, itu ya. Oke. Setelah kita mengetahui kondisi daripada soundingan itu tadi 3 meter ya, yang terbasahi itu adalah 3 meter, itu kalau soundnya full ya, kalau soundingannya full ya. Jadi yang terbasahi berapa meter? 3 meter. Oke, 3 meter di sini ya. Nah, tinggal kita tarik nih ya. Kondisi kapal saat itu trimnya apa? By head, even keel, atau by stern. Kalau by head berarti langsung ketemu nih berapa nih ya. Dengan catatan by head-nya adalah lebih besar draft depan apabila 1 meter ya. Maksimal 1 meter ya, maksimal 1 meter. Ini langsung kecekel nih, berarti kondisi volume daripada tangki kita itu adalah 1,67,15. Ini tapi belum dikalikan dengan dikalikan dengan CST ya. Belum kita kalikan dengan CST, berarti ini belum metric ton, tapi masih meter kubik. Ya, ini kondisi ini masih meter kubik, belum metric ton ya. Oke, kalau kondisi kapal itu even keel atau trimnya itu adalah 0, apabila yang terbasahi itu 3 meter, berarti kondisi volume adalah 167 meter kubik. Ya. Oke. Apabila kondisi kapal itu by astern atau berat daripada belakang lebih besar, maka kita lihat nih trimnya. Ya. Perbedaan draftnya itu kurang dari 0,5 meter, kurang dari 1 meter, kurang dari 1,5 meter, kurang dari 2 meter, kurang dari 2,5 meter. Ya, ini perlakuan khusus daripada kapal yang mempunyai kondisi stream by stern. Oke ya, berarti yang dipakai ini ya 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ada satu lagi yang harus diperhatikan, yaitu ini adalah depth full, ini adalah allege. Ya. Kalau allege berarti dia di permukaan. Ya, kalau di permukaan berarti ini otomatis. Ya. Tinggal nanti ya tinggi tangkinya berapa dikurangi allege, ketahuanlah berapa hasilnya. Oke, itu ya kira-kira ya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita masuk bunker oil replenish plan. Kadang nanti kalau jenengan sudah jadi perwira, jenengan diminta untuk menyiapkan bunker replenish plan atau rencana pengisian bunker oli. Ya, replenish itu pengisian. Rencana pengisian bunker oli. Yang harus diperhatikan di sini adalah berapa minyak yang akan dimasukkan ke dalam tangki. Ini saya kasih contoh ya. Yang MDO itu 30 metric ton, yang MFO itu 100 metric ton. Ya. Nah, ini yang diperhatikan ini. Ya. Yang kedua adalah usahakan tangki jenengan itu pengisiannya, ya ini ada ya, lihat ya. FO tank port state, ya, port state ya. FO tank starboard state. Ini number 2 port state. Number 2 starboard set, ini DO port set ya. DO starboard set, number 2 port set, ini starboard set. Oke ya. Ini kita perhatikan yang itu. Sekarang
usahakan atau lebih bagusnya mengisi tangki itu dalam kondisi 2 tangki secara sekaligus. Misal jenengan ini ngisi 100, maka dibagi 2, 50, 50. Seperti saya kasih contoh. Agar apa? Agar tidak mempengaruhi stabilitas kapal. Ya, kalau ini langsung diisi full di tangki nomor 1, 100 ton boleh, tetapi nanti akan berpengaruh terhadap stabilitas kapal. Itu yang tidak baik nanti seperti itu. Ya, jadi saya sarankan apabila kita bunkernya berapa dibagi 2 ya. Jadi nanti pemakaiannya juga, pemakaian jangan 1 tangki, usahakan setiap kali memakai double bottom, usahakan memakai langsung 2 tangki. Ya. Ini akan memudahkan kita memanajemen daripada minyak yang ada di double bottom. Oke, ya saya lanjutkan. Sekarang kita lihat volume ya, volume. Jadi ini tangki 1 port set FO itu kondisinya berapa? Full ada 196 ya, meter kubik. Ini belum di metric ton kan ya. Ini nomor 2 berapa? Ini 196,7 meter kubik, belum ditonkan. Ini volume tangki ya, sama juga yang ke bawah ya. Kemudian full depth artinya soundingan full, berarti tinggi daripada tangki itu 14 meter, 33. Paham ya? Oke. Karena ini before, berarti sebelum pengisian ya, ini kosong, karena masih kosong kondisi tangki. Kecuali kondisi tangki, ini saya buat kosong ya, kecuali kondisi tangki jenengan di kapal jenengan itu sudah ada isinya, maka harus ditulis di sini berapa. Ya. Tapi ini saya kasih kosong untuk memudahkan ya. Ya. Kalau kita full itu kondisinya segini. Ya. Kalau kita alage juga segini, ya karena kosong nggak ada isinya. Nah, jelas ya. Oke. Kemudian ini kita abaikan ya, kita abaikan. Kita fokus ke nomor 1 dan 2 karena yang akan kita isi nomor 1 dan 2 ya. Kemudian estimasi SG ya. SG itu berapa? SG itu kalau di FO 0,98. 0,98. Oke, kita ambil dari sini. Ya. Sampai 0,9891. Ya, ini toleransi. Ya. Maka di sini ya ada tulisannya MDO atau FO estimasi SG at 15 derajat Celcius. Artinya bahwa kondisi 15 derajat Celcius itu adalah kondisi daripada air laut. 15 derajat Celcius itu adalah kondisi perbandingan antara udara luar dengan air laut. Ya. Ini pasti akan berpengaruh nih. Ya. Waktu kita mentransfer pasti ada kekentalan dan lain sebagainya. Ya. Oke. Kondisi air laut berbeda nih. Berapa kondisi air laut? 13 cm. 13 derajat Celcius. Ya. Nah, oke. Artinya ini rentan terbawah dari viscosity pada temperatur 15 derajat itu 0,98 dan maksimal adalah 0,9891. Kita tuliskan di sini yang paling rendah 0,9862. Ya, 62 sampai 91. Secara otomatis ya replenish volumenya akan berubah ya. Jadi ini dikali ini hasilnya ini. Ini dikali ini hasilnya ini. Oke. Ini replenish, rencana pengisian. Sekarang after replenish, setelah diisi, kemungkinan ya, ini baru rencana loh ya. Kemungkinan akan terisi estimasi soundingnya adalah 2,91 ya. 2,85 kalau menggunakan full depth. Ya. Tapi kalau alage kecekelnya berapa? Ketahuannya ada 11,43 dan 11,47 kalau alage. Ya, kalau kita soundingnya nggak sampai full. Tapi kalau kita sampai full itu di angka 2,90 2,85. Ya. Ini nanti akan secara otomatis terisi ya.
akan secara otomatis terisi. Ya. A ditambah B berarti ini ditambah ini. Ya, tambah ini ya, ketemunya ini. Oke, sekarang estimasi kuantiti dalam metrik ton ini, ya, dalam metrik ton. Dalam metrik ton caranya adalah 50.0. Ya, 50 poin. Oke, ya. Itu kira-kira ya, paham ya? Ini yang DO juga sama. DO juga sama. Yang merah saya kasih tanda merah. Oke, mungkin kalau DO dia tidak menggunakan ALEJ, ya full dip juga bisa kalau itu. Oke, saya lanjutkan. Sekarang saya akan jelaskan apa itu SG correction dan estimasi persen tangki. SG correction itu ya yang saya kasih tanda D, ya, D itu SG correction. Ya. SG itu adalah spesifik gravity atau kalau apa sih dalam kondisi minyak itu ya mengalami kekentalan ya. Nah, kekentalan ini pasti berpengaruh terhadap kondisi dan cuaca juga temperatur saat kita bunkering. Ya. Maka di sini ada ketentuan ya, ketentuan yaitu SG correction ini adalah nanti berpengaruh terhadap apa sih estimasi kuantiti ya. SG correction-nya berapa? A itu apa? A besar volume dikali G itu apa? SG correction tapi dengan derajat Celcius 15 derajat ya. Ditambah meter kubiknya berapa di sini ya. Dibagi volume ditambah replenish volume, pengajuan volumenya berapa yang sudah di meter kubikkan ya. Nah, terdapatlah ini SG correction atau SG yang dipengaruhi dengan temperatur. Berikutnya adalah metrik ton ya, ini dalam kondisi metrik ton ya, dalam kondisi metrik ton. Ya. Berapa persen daripada tangki apabila dalam kondisi metrik ton, yaitu meter kubik dibagi F. F itu apa? F itu adalah volume dikali 100. Oke, ya. Itu adalah kondisi daripada metrik ton. Oke, saya lanjutkan. Sekarang ya, kita masuk sounding report atau laporan sounding before bunkering. Kalau tadi itu replenish rencana itu biasanya dikirim apabila kita akan melaksanakan bunker pada pelabuhan atau pada titik tertentu. Kira-kira berapa hari sebelum sampai di titik tertentu atau pelabuhan tertentu, replenish itu dikirim ke perusahaan dan juga dikirim ke kapal yang akan mensuplai minyak ke kapal kita. Jadi mereka sudah punya estimasi nih, saya ngisi ke kapal yang akan saya tuju itu berapa ton. Nah, kira-kira seperti itu. Itu fungsi daripada replenish. Sekarang sounding report before bunkering. Ini adalah keadaan di mana kondisi tangki kapal saat itu ya dalam keadaan real artinya belum diisi oleh minyak yang baru ya. Ini saya contohkan, saya buatkan yang simple ya. Contoh ya, kita nanti bunker di Yokohama Port tanggalnya sekian, jam sekian ya. Voyage ke 66, seawater temperaturnya 13, engine room temperaturnya 33, udara temperatur di luar itu 16 ya. Ini yang tadi saya bilang. Ini yang akan mempengaruhi SG correction ya, yang akan mempengaruhi SG correction. Sekarang draft ya. Draft depan dan belakang ya. Kemudian ada selisih yang disebut dengan trim ya. Oke ya. Ini juga nanti akan berpengaruh terhadap kondisi daripada tangki ya. Oke, ini yang kita fokus ke yang nomor yang merah ya, karena kita ini ngisinya di nomor 1 bagian kanan dan kiri. Kapasitas fullnya dalam meter kubik ini ya
Kemudian dalam keadaan full depth atau tinggi tangki yaitu 14,3 ya, ini sounding meter yang sekarang ada di tangki itu 0 karena isinya kosong ya. Otomatis alatnya juga sama dengan full depth ya. Kemudian ini kita abaikan ya. Yang kita isi adalah ini ya. Kemudian tapi masih kosong ya, karena before. SG-nya dalam 15 derajat Celcius juga masih kosong. Temperatur koreknya jangan lupa diisi 13 sesuai seawater temperatur. Ya. Bukan diisi air temperatur ya, udara luar, tetapi udara air laut, temperatur air laut. Karena apa? Karena nanti minyak ini kondisinya ada di bawah air laut ya. Kondisinya ada di bawah air laut. Ini temperatur korek soalnya ya, bukan SG correction. Kalau temperatur korek yaitu yang diisikan adalah seawater temperatur. Kayak gitu Pak ya. Oke, ini kondisi tangki saat ini sudah ada isinya nomor 2 kanan dan kiri ya. Volumenya dalam meter kubik adalah ini ya. Settling tank juga dihitung ya. Settling tank kondisi fullnya meter kubik segini ya, kemudian SG correctionnya segini ya. Temperatur koreknya itu dilihat ya, ada temperatur setiap tangki itu 65, ini 100 ya. Ketemulah dalam metrik dan sekian, terus dijumlah hasilnya. Berarti sekarang kondisi minyak yang ada di atas kapal itu adalah sekian. Nah, logbook sekarang, logbook nih yang penting nih. Setiap non-report 2E atau siapapun yang bertanggung jawab untuk bertanggung jawab terhadap minyak di atas kapal atau bertanggung jawab terhadap bahan bakar di atas kapal itu selalu mengirim kondisi minyak di atas kapal ya, berdasarkan produktivitas daripada main engine, boiler, dan juga generator. Ternyata di dalam logbook yang setiap bulanan, setiap siang itu dilaporkan oleh yang bertanggung jawab itu hanya 136. Berarti ada pocket atau selisih atau sisa sebanyak 11,22. Ini yang disebut dengan pocket atau perbedaan atau selisih minyak antara perhitungan di dalam tangki ditambah semua tangki di atas kapal dengan perhitungan yang ada di logbook. Ya, perhitungan yang ada di logbook. Ya, tapi ini jangan dijual loh ya. Ini karena pocket ini nanti akan menjadi safety apabila nanti ada mungkin trouble di atas kapal atau mungkin seharusnya kita bunker di pelabuhan berikutnya tetapi diundur lagi ya. Fungsi pocket ini untuk menjamin atau memastikan bahwa kapal kita dalam keadaan masih ada sisa safety untuk perjalanan. Oke. Ini before bunker ya. Untuk FO 380 CST. Jadi FO itu biasanya di atas kapal ya. FO ya rata-rata itu 380 CST dan 180 CST. Lebih bagus mana? Kalau saya bilang lebih bagus 180 karena apa? Kekentalannya lebih ringan ya. Kemudian daya ledaknya lebih besar, titik nyalanya juga lebih cepat daripada yang 380 gitu ya. Kalau 380 berarti produksi steamnya juga semakin banyak karena dia harus membuat bahan bakar itu menjadi agak cair sebelum kemudian diproses di purifier gitu ya. Ini untuk DO ya, untuk DO kondisi sekarang DO yang ada di dalam tangki ya, sama juga perhitungan dengan tadi, itu aja sekian. Padahal dalam perhitungan logbook hanya sekian. Masih ada sisa 2,98 ton metrik kubik. Saya lanjutkan sekarang ya. Sekarang adalah replenish tank after bunkering. Setelah dilakukan bunkering ya, terhadap FO. Ya. Kita tadi 20 ya. 20 ton ya. FO-nya itu sekian ya.
Ini kalau dalam hitungan metrik kubik, ini kalau meter kubik, ini metrik ton ya. Ini selisih perbedaannya adalah ini. Ya. Nah, oke, jangan sampai lupa kalau kita mulai start untuk bunker itu harus diperhatikan. Ini start bunker DO, stop DO, start FO, stop FO. Trimnya jangan lupa sebelum kita men-start bunker, kita sempatkan untuk turun melihat daripada draft depan dan belakang, maka ketemu selisih. Tanggalnya jangan lupa diisi, ya jangan lupa juga melihat temperatur air laut, temperatur udara, dan temperatur engine control, engine room ya. Oke, sekarang kita perhatikan tangki 1 dan 2. Setelah diisi dibagi 50-50, ternyata soundingannya itu mencapai 2,87 ya. Dengan kalau kita average ya, itu average itu berarti 11 ya. Volumenya dalam ketika soundingan itu 2,87, ternyata volume dalam metrik kubiknya itu 51,05 yang harusnya 50, kelebihan ini ya, kelebihan ini. Nah, oke. Hal semacam ini sudah biasa ya, sudah biasa. Jadi mungkin kelebihan-kelebihan itu biasa diberikan oleh garbage bunker atau kapal bunker kepada kita, karena apa? Ditakutkan nanti ada short ketika kita melakukan perjalanan gitu ya. Jadi ini biasa, ini kelebihan. Yang diperhatikan jangan sampai kekurangan. Ya. Jadi kita kalau bunker harus diawasi, jangan ditinggal ya. Yang diawasi adalah satu ya, kondisi tangki setiap saat disounding, 10 menit disounding, 10 menit disounding. Yang kedua adalah flow meter, bukan hanya flow meter kita, tetapi flow meter kapal yang memberikan minyak ke kita juga harus dicek flow meternya. Ya, itu yang harus diketahui ya. Oke, kemudian ini SG correction dalam temperatur 15 derajat. Ini temperatur correction 13 diambil dari seawater karena dia hanya temperatur correction. Ya. Kemudian ini nanti dikalikan ya, jadinya SG correction 50 metric ton ini diambil dari volume dikali SG correction. Ya. Oke. 50,09 setelah di metric ton kan ya, 50,10. Kelebihan oke, tidak masalah, itu kelebihan pocket yang biasa ya. Oke, ini sekarang settling, kondisi setting sekian, kondisi service sekian dalam metric ton, terus total sekian ya, ditambah ini ya. Oke ya. Padahal ketika kita melakukan ini belum ditambahkan ya, ini belum ditambahkan ke sini ya. Logbook ini ya, yang kita laporkan setiap siang oleh yang bertanggung jawab itu ternyata 236, berarti ada selisih nih 11 ton, 30 ya untuk MFO. Ya, sekarang untuk DO ya, sama juga ya, kita perhatikan yang merah nanti tolong ya. Dan yang paling penting SG correction itu apa ya? SG correction itu adalah ini beda dengan replenish ya, beda dengan replenish tadi ya. SG correction adalah SG 15 derajat Celcius, mana sih ini ya, dikali dalam kurung 1 dikurang 0,00065 ya. Tolong ini adalah ketentuan dari perusahaan ya. Karena ini terkait dengan produksi harian daripada permesinan ya. Dikali temperatur dikurang 15, temperaturnya berapa? 13 ya. Kalau ini berarti temperaturnya 33 ya, dikurang 15. Ini adalah ketentuan ya. Setiap perusahaan mungkin berbeda ya, mungkin berbeda, tapi rata-rata seperti ini. Kemudian metrik reserve metrik atau pengisian dalam metrik ton itu adalah volume dikali SG correction. Volume, mana volume ya, dikali SG correction. Bukan SG derajat Celcius ya, 15 derajat Celcius, tapi SG correction. Ketemulah metrik ton.